Selamat datang kembali di channel kami Jejak Prasejarah. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang selalu mendukung channel ini. Dan khususnya bagi yang baru hadir ke channel kami, silahkan bantu perkembangan channel ini dengan menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan juga tombol loncengnya, supaya kami selalu bisa eksis dalam membagikan berbagai sejarah yang ada di Nusantara ini. Pada pembahasan kali ini kami akan membahas fakta dan sejarah asal-usul Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Silahkan untuk disimak sampai selesai untuk pembahasan kali ini, supaya bisa bijak dalam menyikapinya. Wali Songo adalah tokoh Islam yang dihormati di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, karena peran historis mereka dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Wali Songo berasal dari kata wali, yaitu orang yang dipercaya atau orang yang ditugaskan. Sedangkan kata Songo dalam bahasa Jawa yang berarti nomor 9. Dengan demikian, istilah ini sering diterjemahkan sebagai 9 wali. Setiap anggota Wali Songo saling dikaitkan dengan gelar Sunan dalam bahasa Jawa. Konteks ini yang berarti terhormat. Sebagian besar wali juga dijuluki Raden selama mereka hidup, karena mereka berketurunan ningrat. Makam para wali dihormati oleh masyarakat Jawa sebagai lokasi ziarah di Jawa. Sebagai bentuk rasa syukur dan untuk berterima kasih atas manfaat dan syafaat yang mereka amalkan pada masa hidupnya. Ada beberapa pendapat mengenai arti Wali Songo. Yang pertama adalah wali yang 9, yang menandakan jumlah wali yang berjumlah 9. Pendapat lain menyebutkan bahwa kata Songo berasal dari kata sana, dalam bahasa Arab berarti mulia. Pendapat lainnya juga menyebut kata sana berasal dari bahasa Jawa, yang berarti tempat. Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa Wali Songo adalah sebuah majelis dakwah yang pertama kali didirikan oleh Sunan Gresik, atau Maulana Malik Ibrahim, pada tahun 1404 Masehi, atau tahun 808 Hijriah. Para Wali Songo adalah pembaharu masyarakat pada masanya. Pengaruh mereka terasakan dalam beragam bentuk manifestasi peradaban baru masyarakat Jawa. Mulai dari kesehatan, bercocok tanam, perniagaan, kebudayaan, kesenian, kemasyarakatan, hingga kepemerintahan. Konsep Wali Songo atau Wali 9 dalam kosmologi Islam, sumber utamanya dapat dilacak pada konsep kewalian yang secara umum oleh kalangan penganut Sufisme, yang diyakini meliputi 9 tingkat kewalian. Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi atau Ibnu Arabi dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah memaparkan tentang 9 tingkat kewalian dengan tugas masing-masing sesuai kewilayahan. Ke-9 tingkat kewalian itu antara lain: 1. Wali Aktab atau Wali Kutub, yaitu pemimpin dan penguasa para wali di seluruh alam semesta. 2. Wali Aimah, yaitu pembantu wali aktab dan menggantikan kedudukannya jika wafat. 3. Wali Autad, yaitu wali penjaga 4 penjuru mata angin. 4. Wali Abdal, yaitu wali penjaga 7 musim. 5. Wali Nukaba, yaitu wali penjaga hukum syariat. 6. Wali Nujaba, yang setiap masa berjumlah 8 orang. 7. Wali Hawariyun, yaitu wali pembela kebenaran agama, baik pembelaan dalam bentuk argumentasi maupun senjata. 8. Wali Rajabiyun, yaitu wali yang karomahnya muncul setiap bulan Rajab. Dan yang ke-9, Wali Hatam, yaitu wali yang menguasai dan mengurus wilayah kekuasaan umat Islam. Lalu dari mana asal-usul para Wali Songo tersebut? Dan pada umumnya terdapat 9 nama yang dikenal sebagai anggota Wali Songo yang paling terkenal, yaitu: yang pertama, Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim adalah keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad. Ia disebut juga Sunan Gresik, atau Sunan Tandes, atau Mursid Akbar Thorikot Wali Songo. Nasab Maulana Malik Ibrahim menurut catatan dari As-Sayyid Bahruddin Ba'alawi Al-Husaini, yang kumpulan catatannya kemudian dibukukan dalam ensiklopedi Nasab Ahlul Bait, yang terdiri dari beberapa jilid. Dan berikut ini nasab dari Sunan Gresik. As-Sayyid Maulana Malik Ibrahim bin As-Sayyid Barakat Zainal Alam bin As-Sayyid Husain Jamaluddin bin As-Sayyid Ahmad Jalaluddin
bin As-Said Abdullah, bin As-Said Abdul Malik Asmathan, bin As-Said Alwi Amil Fakih, bin As-Said Muhammad Shohib Mirbat, bin As-Said Ali Halikosam, bin As-Said Alwi, bin As-Said Muhammad, bin As-Said Alwi, bin As-Said Ubaidillah, bin Al-Imam Ahmad Al-Muhajir, bin Al-Imam Isa, bin Al-Imam Muhammad, bin Al-Imam Ali Al-Uraigi, bin Al-Imam Ja'far Shodiq, bin Al-Imam Muhammad Al-Bakir, bin Al-Imam Ali Zainal Abidin, bin Al-Imam Al-Husain, bin Sayyidah Fatimah Hazaro, binti Rasulullah. Ia diperkirakan lahir di Samarkand di Asia Tengah, pada paruh awal abad ke-14. Babat Tanah Jawi versi Meinsma menyebutnya Asmarakondi, mengikuti pengucapan lidah orang Jawa terhadap As-Samarkandi. Dalam cerita rakyat, ada yang memanggilnya kakek bantal. Maulana Malik Ibrahim memiliki 3 istri. Istri pertama yaitu Siti Fatimah binti Ali Nurul Alam Maulana Israel, Raja Campa dinasti Asmathan I, dan memiliki 2 anak, bernama Maulana Mokfaroh dan Syarifah Sarah. Istri kedua, Siti Maryam binti Syekh Subakir, dan memiliki 4 anak, yaitu Abdullah, Ibrahim, Abdul Ghafur, dan Ahmad. Dan istri yang ketiga yaitu Wan Jamilah binti Ibrahim Zainuddin Al-Akbar Asmarakondi, dan memiliki 2 anak yaitu Abbas dan Yusuf. Maulana Malik Ibrahim umumnya dianggap sebagai wali pertama yang mendakwahkan Islam di Jawa. Ia mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam, dan banyak merangkul rakyat kebanyakan, yaitu golongan masyarakat Jawa yang tersisihkan akhir kekuasaan Majapahit. Malik Ibrahim berusaha menarik hati masyarakat yang tengah dilanda krisis ekonomi dan perang saudara. Ia membangun pondokan tempat belajar agama di lereng Gresik. Ia juga membangun masjid sebagai tempat peribadatan pertama di tanah Jawa, yang sampai sekarang masjid tersebut menjadi Masjid Jami, Gresik. Pada tahun 1419, Malik Ibrahim wafat. Makamnya terdapat di Desa Gapurawetan, Gresik, Jawa Timur. Yang kedua yaitu Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat, keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad. Menurut riwayat, ia adalah putra Ibrahim Zainuddin Al-Akbar, dan seorang putri Campa yang bernama Dewi Condrowulan, binti Raja Campa terakhir dari dinasti Ming. Nasab Sunan Ampel yaitu Sunan Ampel bin Said Ibrahim Zainuddin Al-Akbar, bin Said Jamaluddin Al-Husain, bin Said Ahmad Jalaluddin, bin Said Abdullah, bin Said Abdul Malik Asmathan, bin Said Alwi Amil Fakih, bin Said Muhammad Syahid Mirbat, bin Said Ali Holikosam, bin Said Alwi, bin Said Muhammad, bin Said Alwi, bin Said Ubaidillah, bin Said Ahmad Al-Muhajir, bin Said Isa, bin Said Muhammad, bin Said Ali Al-Uraidi, bin Imam Ja'far Shodiq, bin Imam Muhammad Al-Bakir, bin Imam Ali Zainal Abidin, bin Imam Al-Husain, bin Sayyidah Fatimah Az-Zahro, binti Rasulullah. Sunan Ampel umumnya dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya. Pesantrennya bertempat di Ampel Denta, Surabaya, dan merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam tertua di Jawa. Ia menikah dengan Dewi Condrowati yang bergelar Nyai Ageng Manila, putri Adipati Tuban, bernama Arya Teja, dan menikah juga dengan Dewi Karimah binti Ki Kembang Kuning. Pernikahan Sunan Ampel dengan Dewi Condrowati alias Nyai Ageng Manila binti Arya Teja berputra Sunan Bonang, Siti Syariah, Sunan Derajat, Sunan Sedayu, Siti Mutmainah, dan Siti Hafsah. Pernikahan Sunan Ampel dengan Dewi Karimah binti Ki Kembang Kuning berputra Dewi Murtasiah, Asyikoh, Raden Husamuddin, atau Sunan Lamongan, Raden Zainal Abidin, atau Sunan Demak, Pangeran Tumapel, dan Raden Fakih, atau Sunan Ampel II. Makam Sunan Ampel terletak di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Kedatangan Sunan Ampel ke Majapahit diperkirakan terjadi awal dasawarsa keempat abad ke-15, yakni saat Arya Damar sudah menjadi Adipati Palembang, sebagaimana riwayat yang menyatakan bahwa sebelum ke Jawa, Raden Rahmat telah singgah ke Palembang. Yang ketiga yaitu Sunan Bonang atau Mahdum Ibrahim.
Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dan merupakan keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad. Ia adalah putra Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila, putri Adipati Tuban bernama Arya Teja. Sunan Bonang banyak berdakwah melalui kesenian untuk menarik penduduk Jawa agar memeluk agama Islam. Ia dikatakan sebagai penggubah suluk wijil dan tembang tombo ati yang masih sering dinyanyikan orang. Pembaharuannya pada gamelan Jawa ialah dengan memasukkan rebab dan bonang yang sering dihubungkan dengan namanya. Universitas Leiden menyimpan sebuah karya sastra bahasa Jawa yang bernama Het Boek van Bonang atau Buku Bonang. Sunan Bonang diperkirakan wafat pada tahun 1525. Ia dimakamkan di daerah Tuban, Jawa Timur. Yang keempat yaitu Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah putra Sunan Ampel dan merupakan keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad. Nama asli dari Sunan Derajat adalah Masih Munat. Nama sewaktu masih kecil adalah Raden Kosim. Sunan Derajat terkenal juga dengan kegiatan sosialnya. Dialah wali yang memelopori penyatuan anak-anak yatim dan orang sakit. Ia adalah putra Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila, putri Adipati Tuban bernama Arya Teja. Pesantren Sunan Derajat dijalankan secara mandiri sebagai wilayah perdikan, bertempat di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. Tembang Macapat Pangkur disebutkan sebagai ciptaannya. Gamelan Singomengkok peninggalannya terdapat di Museum Daerah Sunan Derajat, Lamongan. Sunan Derajat diperkirakan wafat pada tahun 1522. Yang kelima yaitu Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji dengan Syarifah Ruhil atau Dewi Ruhil yang bergelar Nyai Anom Manyuran, binti Nyai Ageng Melaka binti Sunan Ampel. Sunan Kudus adalah keturunan ke-24 dari Rasulullah. Sebagai seorang wali, Sunan Kudus memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak, yaitu sebagai Panglima Perang, Penasihat Sultan Demak, Mursid Thoriko dan Hakim Peradilan Negara. Ia banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priai Jawa. Di antara yang pernah menjadi muridnya ialah Sunan Prawoto penguasa Demak dan Arya Penangsang Adipati Jipang Panolan. Salah satu peninggalannya yang terkenal ialah Masjid Menara Kudus, yang arsitekturnya bergaya campuran Hindu dan Islam. Sunan Kudus diperkirakan wafat pada tahun 1550. Yang keenam yaitu Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishaq. Sunan Giri adalah keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad dan merupakan murid dari Sunan Ampel dan saudara seperguruan dari Sunan Bonang. Ia mendirikan pemerintahan mandiri di Giri Kedaton, Gresik, yang selanjutnya berperan sebagai pusat dakwah Islam di wilayah Jawa dan Indonesia Timur, bahkan sampai ke Kepulauan Maluku. Salah satu keturunannya yang terkenal ialah Sunan Giri Prapen, yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Lombok dan Bima. Makam Sunan Giri terletak di Desa Giri, Kabupaten Gresik. Yang ketujuh yaitu Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta, atau Raden Sahur atau Sayyid Ahmad bin Mansur, atau Syekh Subakir. Ia adalah murid Sunan Bonang. Sunan Kalijaga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah, antara lain kesenian wayang kulit dan tembang suluk. Tembang suluk lir-ilir dan gundul-gundul pacul umumnya dianggap sebagai hasil karyanya. Dalam satu riwayat, Sunan Kalijaga disebutkan menikah dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishaq, menikahi juga Syarifah Zainab binti Syekh Siti Jenar, dan Ratu Kano Kediri binti Raja Kediri. Yang kedelapan yaitu Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra Sunan Kalijaga. Ia adalah putra dari Sunan Kalijaga dari istrinya yang bernama Dewi Saroh binti Maulana Ishaq. Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujinah, putri Sunan Ngudung. Jadi Sunan Muria adalah adik ipar dari Sunan Kudus. Dan yang kesembilan yaitu Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah.
Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah putra Syarif Abdullah Umdatuddin, putra Ali Nurul Alam Syekh Husain Jamaluddin Akbar. Dari pihak ibu, ia masih keturunan Keraton Pajajaran melalui Nyai Rara Santang, yaitu anak dari Sri Baduga Maharaja. Sunan Gunung Jati mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya, yang sesudahnya kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Putranya yang bernama Maulana Hasanuddin juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten. Sebelum kedatangan atau Wali Songo yang sudah admin bahas berdakwah di Nusantara ini, ada juga Wali Songo dari zaman sebelumnya, yang sudah terlebih dahulu menyebarkan agama Islam di Nusantara, di antaranya seperti Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro adalah bernama asli Maulana Ahmad Jumadil Kubro, atau Husain Jamaluddin Al-Akbar bin Ahmad Jalaluddin. Syekh Jumadil Kubro adalah putra Husain Jamaluddin dari istrinya yang bernama Putri Selindung Bulan, yaitu Putri Kelantan Tua. Tokoh ini sering disebutkan dalam berbagai babat dan cerita rakyat, sebagai salah seorang pelopor penyebaran Islam di Tanah Jawa. Makamnya terdapat di beberapa tempat yaitu di Semarang, Trowulan, atau di Desa Turgo, dekat Pelawangan, Yogyakarta. Selain Syekh Jumadil Kubro ada juga Syekh Datuk Kahfi, yang juga ikut menyebarkan agama Islam di Nusantara dari periode Wali Songo sebelumnya. Syekh Datuk Kahfi merupakan guru dari Pangeran Walangsungsang dan Nyai Rara Santang, yaitu putra dan putri dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Syekh Datuk Kahfi wafat dan dimakamkan di Gunung Jati, bersamaan dengan makam Syarif Hidayatullah, Pangeran Pasarean, dan Raja-Raja Kesultanan Cirebon lainnya. Selain Syekh Jumadil Kubro dan juga Syekh Datuk Kahfi, ada juga Syekh Nurjati. Syekh Nurjati adalah tokoh utama penyebar agama Islam yang pertama di Cirebon. Tokoh yang lain adalah Maulana Maghribi, Pangeran Mahdum, Maulana Pangeran Panjunan, Maulana Pangeran Kejaksan, Maulana Syekh Bantah, Syekh Majagung, Maulana Syekh Lemah Abang, Embahku Cirebon, atau Pangeran Cakrabuana, dan Syarif Hidayatullah. Walaupun masih ada pendapat yang menyebut Wali Songo adalah keturunan Samarkand, Asia Tengah, Champa atau tempat lainnya, namun tampaknya tempat-tempat tersebut lebih merupakan jalur penyebaran para mubalik. Beberapa argumentasi yang diberikan oleh Muhammad Al-Bakir dalam bukunya Thorikoh Menuju Kebahagiaan mendukung bahwa Wali Songo adalah keturunan Hadramaut, Yaman. Begitulah pembahasan kali ini yang dapat kami sampaikan, dan semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jika pembahasan kali ini bermanfaat silahkan bagikan ke media yang lain juga, supaya banyak orang yang paham akan sejarah ini, dan nantikan pembahasan lainnya di video berikutnya.